Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar DevOps bareng Arya dengan Arya di sini. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk belajar hal baru yang sebenarnya masih berkaitan dengan topik sebelumnya terkait dengan Selenium. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah mencoba untuk menggunakan Selenium, itu biasanya yang sudah cukup familiar dengan bahasa pemrograman entah Python atau Java karena memang sintaksnya itu sangat programming sekali. Nah, maka kali ini saya akan memperkenalkan satu tools yang atau framework yang bisa digunakan oleh teman-teman yang ingin mencoba untuk belajar automation tapi tidak terlalu familiar dengan bahasa pemrograman tertentu karena memang di Robot Framework itu dia menawarkan sintaks yang lebih human readable. Artinya memang komen-komennya itu mirip dengan bahasa manusia. Nah, inilah yang menarik. Tapi konsep yang sebenarnya sudah ada di Selenium itu tetap bisa digunakan di yang namanya Robot Framework ini. Nah, beberapa kelebihan lain dari Robot Framework selain tadi ya bahwa kita bisa menggunakan perintah-perintah yang mirip dengan bahasa manusia. Dia juga bisa memberikan report yang cukup bagus sehingga teman-teman tidak perlu repot untuk mencari atau membuat reporting dari hasil sebuah otomasi, dan juga ada screenshot yang bisa disertakan untuk membantu troubleshootingnya. Oke, nah kita akan coba mulai untuk menjalankan si Robot Framework ini. Nah, untuk menjalankan si Robot Framework, teman-teman harus install si Robot Framework itu dulu. Oke, kita masuk ke bagian install di sini. Nah, untuk menjalankan, untuk pertama, teman-teman bisa coba install dengan perintah pip install robot framework. Oke. Nah, karena saya udah install maka nggak ada masalah di sini. Nah, untuk menggunakan library Selenium di Robot Framework, maka teman-teman bisa install juga dengan tambahan Selenium library. Seperti ini. Ini juga udah terinstall di laptop saya jadi lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan sederhananya. Jadi, untuk di Robot Framework sendiri, itu untuk melakukan sebuah testing, maka kita harus mendefinisikan sebuah test suite atau test cases. Nah, di dalam test cases ini, kita bisa memanggil comment atau keyword yang ada di Selenium, untuk menjalankan tes kita. Katakanlah kita ingin melakukan testing terhadap sebuah web login yang sudah kita buat, maka di web itu harus bisa diakses tanpa harus meng-accept invalid certificate dan juga harus mengandung keyword tertentu, maka kita bisa melakukannya di sini. Nah, pertama kita harus mendefinisikan si test cases dan resource file. Nah, resource ini adalah definisi dari sebuah keyword yang bisa kita buat sendiri. Keyword itu bisa disamakan dengan komen ya, atau perintah atau sintaks. Di Robot Framework sendiri ada keyword built-in yang sudah bisa langsung kita panggil. Tapi kalau misalkan kita ingin mendefinisikan sendiri, maka kita juga bisa menuliskannya di resource file. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk buat aja secara sederhana di sini. Kita buat dua folder test dan ada folder resources. Oke, seperti ini. Nah, di folder resources kita bisa mendefinisikan apa saja sih keyword atau komen yang ingin kita tambahkan di sini. Maka kita bisa buat resources katakanlah web.robot seperti ini. Nah, di sini pertama kita harus menambahkan settings dulu. Settings ini berisikan library apa sih yang ingin kita panggil, atau kita gunakan. Dalam hal ini saya ingin menggunakan Selenium library, maka saya tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mendefinisikan keyword baru atau komen baru yang bisa kita panggil nanti di test cases-nya, sehingga di test cases itu tidak tersimpan logic yang rumit, tapi kita bisa tinggal panggil-panggil saja untuk keyword yang sudah kita buat. Keywords, katakanlah keyword pertama masuk dan cek login page seperti ini. Nah, karena kita udah punya Selenium library, kita bisa memanggil go to, katakanlah pakai tab ya, https mail.google.com. Nah, ini adalah test cases pertama. Keyword pertama masuk dan cek login page. Kita save lagi dan kita masuk sekarang untuk membuat file kedua di test dan katakanlah login.robot seperti ini. Sama ketika untuk di testing, kita juga bisa menuliskan setting juga. Jadi kita bisa mendefinisikan kita mau memanggil resource apa dan library apa. Nah, di sini resource yang kita ingin pakai adalah yang ada tadi di upper directory, resource.
Oke, di resources namanya web.robot. Oke, seperti ini. Nah, kita juga harus mendefinisikan test setup. Jadi ketika test setup itu akan dimulai, kita akan melakukan apa? Jadi katakanlah kita buat keyword baru, prepare environment, seperti ini ya. Nanti kita akan definisikan si prepare environment itu. Oke, lalu kita buat si test cases-nya. Test cases seperti ini. Oke. Nah, test cases pertama katakanlah halaman login harus bisa diakses seperti ini. Oke, maka kita bisa memberikan dokumentasi juga, documentation halaman login bisa diakses dengan valid SSL. Lalu teks. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan teks, katakanlah login. Lalu kita juga bisa memanggil yang tadi web. Nah, ini saya lupa nih, tadi apa nih nama fungsinya. Kita coba cat aja, resources web.robot. Oke, masuk dan cek halaman login. Nah, ini ya, kita coba copy lagi dan kita masuk ke sini. Nah, inilah keyword yang bisa kita panggil setelah kita definisikan di resource web.robot. Oke, kita save dan kita coba jalankan. Untuk menjalankan robot framework sendiri, kita bisa menggunakan perintah robot test login.robot dan kita enter. Oh, oke, prepare environment belum ada. Oh ya, ini tadi yang belum kita definisikan ya. Kita definisikan dulu di resource.robot. Nah, kita harus buat keyword baru untuk prepare environment. Nah, prepare environment ini sebenarnya adalah membuat sebuah Chrome driver baru, web driver baru. Maka kita bisa gunakan perintah create web driver dengan tipenya Chrome, karena yang saya punya adalah Chrome ya, dengan Chrome driver. Oke, ini udah selesai dan kita jalankan lagi robot test login. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat bahwa sekarang di sini muncul browser baru. Oke, tapi di sini ada kegagalan documentation. Oh, oke, ini salah karena ini harusnya pakai spasi ya. Jadi bukan harusnya pakai tab bukan spasi. Makanya dia dianggap sebagai apa namanya? Sebagai keyword yang tidak diketahui. Oke, nah, jadi untuk memisahkan antara keyword dan input di robot framework itu gunanya adalah tab. Kita jalankan lagi. Nah, di sini muncul ya sekarang. Nah, halaman web dari Gmail itu muncul dan statusnya pas. Kenapa pas? Karena memang ketika tadi kita mendefinisikan si resources-nya, itu kita hanya bilang bahwa si halaman ini itu harus bisa diakses saja tanpa kita mengatakan ada syarat yang lain. Sebenarnya kita bisa gunakan syarat lain. Contohnya halaman ini harus mengandung kata berikutnya. Maka kita bisa gunakan wait until page contain berikutnya. Oke, seperti ini dan kita jalankan lagi. Jalankan lagi. Nah, ini juga pas karena apa? Karena di halaman ini memang ada kata berikutnya. Oke. Nah, gimana cara mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa gagal? Nah, kita bisa masuk lagi ke resource tadi dan kita ganti, jangan ke mail.google.com. Katakanlah mail ke yahoo.com karena mungkin di Yahoo itu tidak ada kata berikutnya. Oke. Kita buka lagi. Nah, ini adalah halaman dari Yahoo Mail dan kita cek apakah statusnya akan pas kali ini. Fail, karena memang kata berikutnya itu tidak muncul sampai 5 detik. Oke ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa memvalidasi, mengotomasi sebuah UI menggunakan robot framework. Jadi teman-teman sudah belajar untuk membuat resource, menginisiasi set tesnya, dan juga untuk membuat test case. Nah, kita coba masuk ke folder tadi dan kita bisa lihat di sini bahwa ada screenshot dari halaman yang gagal tadi di tesnya. Dan kita juga bisa lihat di sini ada report yang bisa kita buka. Ini yang cukup menarik, yang sangat menarik bahkan. Sehingga kita bisa lihat seperti apa sih kronologinya dan seperti apa sih screenshotnya sehingga kita lebih mudah untuk troubleshooting. Oke, itu pertama ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa untuk menambahkan delay di sini. Jadi tidak 5 detik, katakanlah kita 10 detik gitu. Kita tambahkan 10 second. Maka dia akan menunggu sampai 10 detik, bukan 5 detik. Tapi harusnya sama aja akan gagal karena memang di webnya Yahoo itu nggak ada kata berikutnya.
Oke, kita tunggu 5 detik. Oh, 10 detik ya kali ini ya. Harusnya sih akan tetap fail. Nah, masih akan tetap fail kan? Nah, selanjutnya kita bisa coba untuk memanfaatkan yang namanya tag di tesnya. Jadi katakanlah tadi di sini kita punya tes, bukan ini, bukan. Nah, di sini kan ada tag login ya. Katakan by default kalau misalnya kita bilang robot kemudian tes/login.test, maka dia akan menjalankan semua test cases yang ada di sini tanpa terkecuali. Katakanlah kita punya 2 test cases seperti ini. Oke. Ini duplicate login duplicate seperti ini ya. Nah, ketika kita menjalankan tes login.robot, maka dia akan menjalankan tesnya semua tes, walaupun logiknya sama. Padahal ya ngapain kita menjalankan tes dengan logik sama sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, maka untuk menghindari hal ini, kita bisa memanfaatkan yang namanya tags. Karena tadi kita definisikan tag ada login dan login dub, maka kita bisa memilih mana yang ingin kita jalankan. Jadi walaupun kita punya 100 test cases, kita bisa memilih untuk hanya menjalankan salah satu. Caranya adalah kita tuliskan min i login. Jadi di sini kita lihat ya, ada 2 tes yang dijalankan. Nah, di sini ekspektasinya hanya akan ada 1 tes yang dijalankan. Oke, kita tunggu sebentar. Dan ya, hanya 1 tes yang dijalankan dan statusnya fail. Oke. Nah, ini adalah introduction terhadap Robot Framework sebagai alternatif Selenium. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar yang lebih mudah untuk pemula yang nggak dive into ke Python atau bahasa pemrograman, saya sarankan untuk mencoba mempelajari si Robot Framework. Di akhir, saya akan recap apa yang sudah teman-teman bisa lakukan, mulai dari instalasi Robot Framework, mendefinisikan resources, mendefinisikan tes, menjalankan test cases-nya, kemudian memfilter hanya test cases tertentu. Oke, segitu dulu cerita untuk Robot Framework. Nanti kita akan bahas yang lebih advance di video selanjutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel Belajar DevOps bareng Arya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.